Saya Putri Nurisna ini dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dari pengembangan karir. Jadi pengembangan karir itu kayak tindakan yang orang ambil, tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang ia pada dirinya. Terus bisa juga dikatakan pengembangan karir itu sebuah peningkatan status jabatan seseorang. Dalam pengembangan karir itu ada pendidikan lanjutan. Nah, di sini itu pendidikan lanjutan ini tujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan ini pendidikan lanjutan ini ada melalui pendidikan non formal, terus juga pendidikan formal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal itu kayak pendidikan D3, D4 atau S1. Terus kalau pendidikan non formal itu pendidikan yang didapat dari sebuah pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti. Saya kelompok 2 ingin membahas tentang job fungsional. Itu merupakan kehidupan yang menunjukkan tugas, kewajiban, hak, dan wewenang pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya diperlukan keahlian tertentu dan kenaikan pangkatnya. Adapun pengembangan karir yang merupakan yang dikatakan dengan peran fungsional dan tanggung jawab, dan adapun pelaksanaan bidan yang memiliki tugas mandiri, kolaborasi, kerjasama, dan ketergantungan. Contohnya seperti memberikan pelayanan kepada anak, bayi, balita, wanita pranikah, wanita usia subur, masa nifas, masa persalinan, yang dimana melibatkan klien dan keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wildayanti dari kelompok 2 ingin menjelaskan tugas kolaborasi. Yang dimaksud di sini tugas kolaborasi yaitu bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Contohnya itu bidan bekerja sama dengan ahli gizi, di mana di situ pada saat contohnya imunisasi bayi, di situ bidan bekerja sama dengan ahli gizi dalam bentuk memberikan makanan yang bergizi atau vitamin yang bergizi kepada bayi baru lahir ataupun kepada ibu hamil, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmawati dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan bidan sebagai pengelola. Adapun itu fungsinya misalnya memimpin kegiatan pelayanan kebidanan, dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kebidanan di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan kerjanya. Kalau misalnya ada mau dilakukan, itu kan pengelola yang pimpingi, yang susungi bagaimana. Dan ada juga mengatur kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu sebagai pendidik. Bidan itu bisa juga sebagai pendidik. Fungsinya itu misalnya dia didik, itu bidan
Nyadidik nadidik itu yang bidan dukun bayi yang penting sesuai dengan tanggung jawab bidan. Dan juga dan yang kedua itu misalnya misalnya mendidik mahasiswi yang mengambil kayak kesehatan. Dia didik itu bagaimana misalnya kayak itu itu bidan dari kesehatan begini kayak jelaskan, didik, ajari bilang bagaimana dan itu juga bisa juga didik, tidak mesti bilang kayak di kampus. Jika di sekolah didik bisa aja dari luar itu, kayak misalnya pergi praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hapsa Nurhalisa, mahasiswa Akademi Kebidanan Aisyah Pangkep kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang peneliti ahli klinis dan pendidikan kebidanan. Pendidikan ahli klinis itu pasti seorang bidan itu tidak hanya mempelajari tentang persalinan saja ibu dan anak, tetapi dia juga bisa meneliti serta dapat menghabiskan waktu untuk menjalankan suatu riset. Riset itu tujuan, jenis atau pendekatan untuk membantu rekan-rekan kerja atau teman-teman kerjanya untuk mengembangkan suatu keterampilan untuk meneliti. Sedangkan pendidikan kebidanan, seorang bidan pasti ingin mengejar suatu gelar. Nah, jadi ketika dia ingin mengejar suatu gelar itu, dia harus mendapatkan pendidikan kebidanan atau pendidikan yang lain yang dia inginkan. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan kebidanan. Untuk mengejar suatu karir kebidanan harus menjadi praktisi yang berpengalaman dan menempuh pendidikan selama 3 tahun, setidaknya selama 3 tahun, dan telah terlibat dalam pengajaran atau pembimbing kemahasiswaan dalam area praktek kebidanan. Karena kan setiap bidan itu pasti harus ada yang namanya praktek agar mereka dapat menjadi bidan yang mandiri. Dan untuk diterima, dan ketika dia ingin menjadi seorang dosen, dia harus diterima ke dalam. Agar dia diterima ke dalam suatu perkuliahan, dia harus memilih perkuliahan yang sudah kompeten atau yang sudah diakui untuk persiapan menjadi seorang dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwanda. Saya dari kelompok 2 akan mengulang penjelasan saya mengenai bidan sebagai peneliti. Bidan sebagai peneliti itu harus memiliki data-data yang real pada saat meneliti atau biasa disebut dengan data-data asli. Dan bidan harus selalu melakukan dokumentasi pada saat melakukan pekerjaan atau kegiatan. Bidan juga harus selalu mengerjakan apa yang ditulis dan menulis apa yang telah dikerjakannya. Karena data-data yang didokumentasikan itu akan sangat bermanfaat bagi seorang bidan ini jika dia akan terjun ke lapangan atau pada saat dia sudah bekerja di pelayanan masyarakat. Dan pendokumentasian ini akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Itulah sebabnya kenapa bidan harus selalu melakukan penelitian dengan data-data asli dan selalu harus melakukan pendokumentasian. Adapun
bidan praktisi itu adalah bidan itu juga bisa menjadi seorang dosen. Karena bidan tidak hanya untuk membantu persalinan, tapi juga bidan dapat menjadi seorang dosen dan pendidik, karena bidan juga cenderung terikat dengan kontrak honor pada bidang sesuai dengan yang dia inginkan, baik itu pada bidang pelayanan kesehatan ataupun pada bidang pendidik. Itulah kenapa terdapat bidan praktisi, karena bidan tidak hanya sebagai seorang penolong persalinan, tetapi dia juga bisa menjadi seorang dosen dan dosen pendidik untuk mahasiswa dan yang lainnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya ingin menjelaskan tentang supervisi kebidanan, yaitu bidang memiliki tanggung jawab terhadap klien untuk meningkatkan dan kesehatan serta kesejahteraan bagi ibu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manajemen kebidanan yaitu bidang sangat berperan penting untuk bagi masyarakat, karena bahwa pentingnya menjaga kesehatan bagi dirinya sendiri, dan bidang juga akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mendekatkan diri terhadap masyarakat yang belum terlalu menjaga kesehatan, agar supaya menjaga kesehatan mulai dari sekarang.